Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Anggraini dengan NIM 200603501031. Kelas B, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan fenomena sosial menggunakan teori sosiologi. Sebelumnya, teori sosiologi yang saya ambil yaitu teori struktural fungsional menurut Talcott Parsons. Dalam teori ini, Parsons berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan hubungannya dijaga, di mana jika salah satu elemen itu terjadi gangguan, maka elemen-elemen lainnya akan bergerak untuk melakukan keseimbangan atau equilibrium. Dalam pemikiran Parsons terdapat 4 syarat agar masyarakat berfungsi dengan semestinya, yaitu yang pertama, adaptasi, yang kedua, goal attainment, yang ketiga itu integrasi, yang keempat, latensi. Nah, fenomena sosial yang dapat menggunakan teori struktural fungsional salah satunya yaitu korupsi, yang dimana korupsi partai politik kini telah menjelma menjadi suatu sistem dan sulit untuk diberantas. Dalam perspektif Parsons, korupsi menjadi suatu sistem karena menjalankan 4 syarat fungsional, yaitu agil. Syarat fungsional yang pertama yaitu menguatnya korupsi yang dipraktikkan para elit partai menjadi semakin kokoh karena mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang anomik dan cenderung bercelah. Mereka mampu memanfaatkan celah itu sehingga dengan leluasa melakukan tindakan korupsi. Kurang tegasnya supremasi hukum misalnya adalah celah yang implikasinya justru membiarkan dan memberikan peluang kepada mereka yang melakukan praktik haram. Di sisi lain, ketidakmampuan partai politik membuat mekanisme pendapatan menjadi dorongan kuat dalam proses adaptasi. Minimnya pendanaan partai mendesak kader-kadernya memanfaatkan celah proyek negara demi membiayai aktivitas partai. Kita bisa lihat betapa mudahnya dana proyek-proyek negara dimanfaatkan untuk kepentingan partai. Kedua yaitu goal attainment atau tujuan. Setiap praktik korupsi memiliki tujuan, yaitu menumpuk harta dan kekayaan. Korupsi partai politik pun memiliki tujuan, yaitu memperkaya partai sekaligus para elitnya. Bahkan, korupsi bisa menjadi tujuan utama ketika dana partai mengalami defisit dan tidak mampu lagi membiayai berbagai kegiatan politik partai. Ketiga yaitu integrasi, kemampuan mengatur kedua imperatif fungsional sebelumnya mengokohkan keberadaan sistem. Dalam konteks ini, praktik korupsi akan berjalan lancar jika dilakukan dengan cara mengintegrasikan tujuan dan celah. Korupsi menjadi mudah dilakukan ketika sudah direncanakan sedemikian rupa dan dipraktikkan dengan rapi. Artinya dengan pola integrasi itulah korupsi menjadi semakin kokoh dan kuat. Keempat yaitu latensi atau pemeliharaan. Sistem korupsi partai politik akan bertambah kokoh ketika menjalankan fungsi latensi. Karena dalam pola ini praktik korupsi dipelihara dan dipertahankan keberadaannya. Bahkan dalam pola ini pula cara-cara korupsi diperbarui hingga menemukan caranya yang tepat dan terhindar dari sentuhan hukum. Ya, itulah tadi fenomena sosial yang dapat menggunakan teori struktural fungsional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.